Bab 1250 Sistem Perencana Utama. 5 bulan berlalu dengan tergesa-gesa. Mirror Lake yang awalnya halus dan kokoh sekarang menjadi reruntuhan. Ada lubang di mana-mana, tetapi lubang ini sangat dangkal, sekitar 3-4 cm. Untuk mendeskripsikannya dengan cara yang trendy, ini hanyalah lubang di permukaan. Dengan kecepatan ini, Suke merasa butuh setidaknya belasan tahun sebelum dia bisa mencapai dasar danau. Itu jelas air danau dan terlihat seperti air, tetapi sifatnya mirip dengan es. Dia harus terus memukulnya. Untungnya, Mo Junchen telah menjelaskan bahwa dia tidak perlu mencapai dasar Mirror Lake. Sama seperti beberapa danau dan lautan beku, dia hanya perlu menembus lapisan permukaan. Ini membuat Suke menghela nafas lega. Jika dia menembus lapisan permukaan, menurut efisiensi saat ini, dia bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang dari sebulan. Tapi setiap kali kepalan tangan Suke mengenai permukaan danau, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Budfest. Dia samar-samar merasa bahwa orang bodoh ini telah menahan diri sepanjang waktu. Bahkan jika kekuatan yang diberikannya tidak lebih lemah dari Suke atau Mo Junchen, itu masih berpura-pura kelelahan, yang membuat Suke merasa ada yang tidak beres. Dia curiga bahwa orang bodoh ini benar-benar berpura-pura malas. Tapi bagaimanapun juga, dia telah bertahan selama 5 bulan, dan bulan lalu tidak masalah. Suke tidak repot-repot menekan Budfest. Bahkan sejujurnya, Suke sekarang mulai meragukan apakah keputusannya untuk pergi ke benua surga benar-benar terlalu terburu-buru. Selama 5 bulan ini, Suke dari waktu ke waktu mengirim pesan ke Budfest dan Duan Jiude, menanyakan tentang segala sesuatu tentang benua surga. Sebelumnya, Budfest ingin menyerah, jadi dia menyarankan Suke untuk mencari tempat bersembunyi setelah pergi ke benua surga. Meskipun dia telah berteriak pada awalnya bahwa dia akan kembali untuk membalas dendam dan menamparkan wajah Suke, ketika dia telah menghancurkan danau cermin dan hendak pergi ke benua surga, dia mulai menunjukkan kepengecutan. Menurut Budfest, benua surga adalah tempat dengan banyak makhluk surgawi dan dewa emas. Jelas, tingkat keseluruhan benua surga jauh lebih tinggi daripada benua bumi. Tentu saja, ada juga kultivator lemah dan praktisi muda yang mulai berkultivasi dari tahap pemurnian Qi. Tapi kekuatan seluruh dunia jelas lebih besar dari tempat lain manapun. Sebelumnya, Budfest telah mendorong Suke untuk kembali dan segera membalas dendam pada Dewa Tao Janin dari Sekte Sage. Juga, dia tidak bisa melepaskan beberapa talenta lain yang mengejar Jiang Hongyan. Tetapi ketika Suke menanyakannya dalam beberapa bulan terakhir, dia hampir ingin muntah darah. Ketika Budfest dan Duan Jiude melarikan diri dari benua surga, makhluk ilahi dari Janin Tao dari Sekte Sage telah mencapai puncak tahap surgawi surga. Fisiknya sangat dekat dengan makhluk ilahi tingkat pertama dari Janin Tao. Dia memiliki artefak surgawi tingkat menengah, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Suke tidak ragu bahwa orang seperti ini bisa sendirian melawan 3 atau 5 S di Golden Celestial Stage di benua bumi. Bahkan para jenius lain dari Sekte Istana Surga yang mengejar Jiang Hongyan hampir semuanya berada di panggung surgawi. Selain itu, masing-masing memiliki artefak surgawi yang terkenal, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Ini membuat Suke merasa tercekik. Setiap kali dia mencapai alam tak terkalahkan di suatu tempat, dia segera menemukan bahwa dia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Ada banyak makhluk yang lebih kuat di atasnya. Meskipun ini tampak sangat dramatis, itu adalah kenyataan. Hanya ketika kultivasi dan status seseorang mencapai tingkat yang cukup tinggi, seseorang akan memenuhi syarat untuk menemukan keberadaan tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan memahami dengan lebih jelas kesenjangan antara diri sendiri dan orang lain. Ini adalah situasi yang dialami Suke sekarang. Bahkan jika dia belum mencapai alam tak terkalahkan di benua bumi, dia sudah memenuhi syarat untuk menghubungi keberadaan level yang lebih tinggi. Meskipun para penguasa itu hanya berada di surga surgawi, masih ada perbedaan antara mereka dan kartu as di surga surgawi di benua bumi. Sama seperti Suke, yang berada di tahap surgawi manusia, dia sudah bisa membunuh es biasa di tahap surgawi. Dia percaya bahwa mereka yang disebut jenius di benua surga juga bisa melakukan hal yang sama ketika mereka berada di tahap surgawi manusia. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, Suke merasa bahwa dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Pertama-tama tidak perlu membicarakan bakat.
Semua orang jenius memiliki batasannya sendiri, dan tidak mungkin untuk memperbesarnya tanpa batas. Sampai batas tertentu, Suke hanya bisa mengandalkan bakat dan kekuatannya untuk berkultivasi. Namun, orang dengan talenta tinggi seperti dia juga ada. Misalnya, para jenius di benua surga, kemungkinan besar bakat mereka tidak lebih lemah dari Suke, dan beberapa dari mereka bahkan lebih kuat darinya. Dalam hal ini, satu-satunya hal yang bisa dibandingkan adalah kekuatan dan peralatan. Dalam hal kekuatan, para jenius berada di tahap surgawi, sedangkan Suke hanya di tahap surgawi manusia. Dalam hal peralatan, semua jenius memiliki artefak surgawi, dan beberapa bahkan memiliki artefak surgawi tingkat menengah. Suke hanya memiliki roda badai api, artefak surgawi tingkat rendah, pedang tajam, dan Jianling, yang merupakan artefak surgawi tingkat rendah. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kekuatan tempur yang komprehensif, Suke benar-benar merasa bahwa dia tidak memiliki keuntungan apapun. Jika dia pergi ke benua surga, dia akan tetap menjadi non-entity. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa para jenius di Heaven Celestial Stage bukanlah musuhnya. Masalah sebenarnya adalah kekuatan di balik para jenius itu. Misalnya, Sekte Sage, yang telah didirikan di benua surga selama bertahun-tahun, memiliki kekuatan yang sangat besar, dan sumber dayanya sangat mengerikan. Menurut Budfest dan Duan Jiude, makhluk ilahi Janin Tao dari Sekte Sage melakukan perjalanan di Sekte Istana Surga setiap hari, tetapi setidaknya ada lebih dari selusin pembudidaya di panggung surgawi emas yang melindunginya, belum lagi kekuatan keseluruhan dari Sekte Sage. Oleh karena itu, dalam celah yang begitu besar, Suke benar-benar bertanya-tanya apakah dia terlalu impulsif. Sekarang, apa yang bisa dia lakukan jika dia bergegas ke benua surga dengan terburu-buru? Sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia benar-benar menyebabkan masalah, dia harus menghadapi pengejaran dari para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di panggung surgawi dan panggung surgawi emas. Bahkan Tai Celestial yang lebih kuat mungkin keluar untuk membuat masalah. Pada saat itu, apa yang bisa dia lakukan selain lari untuk hidupnya? Terburu-buru membuat pemborosan? Apakah saya benar-benar harus berkultivasi ke tingkat tinggi sebelum saya pergi ke benua surga? Suke sedikit ragu. Dia merasa bahwa dia harus berhati-hati. Kalau tidak, jika dia pergi ke benua surga dengan gegabah, dia mungkin benar-benar masuk ke dalam jebakan. Lagi pula, benua surga benar-benar berbeda dari dunia tempat dia dulu tinggal. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di sana. Mantra pelarian ilahi, bahkan mantra pelarian ilahi tingkat surgawi, yang biasa dia andalkan, akan jauh lebih tidak praktis. Akan sangat sulit baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan seperti sebelumnya. Hei, bocah cilik, kenapa kamu berhenti? Apakah kamu malas? Pada saat ini, ketika dia melihat Suke berdiri di sana dengan linglung, Budfest juga mengendur dan mengkritiknya. Mendengar suara itu, Mo Junchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Suke. Kemudian dia juga berhenti dan berdiri di sana. Dia melihat keraguan dalam ekspresi Suke. Apakah menurutmu aku benar-benar perlu pergi sepagi ini? Suke melihat beberapa orang yang hadir. Jelas, dia bertanya pada Budfest dan Duan Jiude. Lagi pula, hanya dua orang ini yang tahu tentang dia. Dewa ini berpikir, itu tidak perlu. Sekarang aku sudah tenang dan memikirkannya, sepertinya itu tidak perlu. Budfest dan Duan Jiude menggelengkan kepala. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah berbelit-belit dengan Suke. Mereka ingin membiarkan Suke memahami kekuatan sebenarnya dari benua surga. Sejujurnya, mereka berdua sudah menyerah dan ingin membujuk Suke untuk menyerah. Mo Junchen tidak berbicara. Dia memandang Suke dengan tenang dan menunggu dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Suke bukanlah tipe orang yang akan mendengarkan keputusan orang lain. Beberapa orang akan mendengarkan saran, tetapi mereka tidak akan terpengaruh oleh orang lain. Suke adalah orang seperti ini. Haruskah aku pergi ke benua surga secepat ini? Mo Junchen jelas bahwa Suke sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia hanya sedikit terguncang sekarang. Namun, dia tidak berpikir hasilnya akan berubah. Di alam Dewa Neraka, orang yang kejam yang bisa begitu kejam pada dirinya sendiri dan bahkan ingin mendapatkan tubuh Hades yang perkasa dengan segala cara, bagaimana dia bisa mundur saat ini? Jelas, Mo Junchen adalah orang yang paling memahami situasi ini.
Suke ragu-ragu sejenak, kemudian dia mengangkat kaki kanannya, memadatkan konotasi Tao, dan menendang danau dengan keras. Bang! Permukaan danau, yang awalnya sudah terfragmentasi, langsung dipenuhi retakan. Asteriste, kalau dipikir-pikir, tidak ada yang perlu diragukan. Ini bukan pertama kalinya. Apa yang harus ditakuti? Ayo pergi! Suke meraung saat dia mengayunkan tinjunya dan meninju permukaan danau. Setelah 5 bulan berlatih, dia dapat menghindari pukulan ke belakang, dan kecepatan pukulannya jauh lebih cepat. Budfest dan Duan Jiude tidak terkejut dengan keputusan Suke. Mereka hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaan mereka. Meskipun mereka pengecut, jika Suke ingin melakukannya, mereka bisa melakukannya. Lagi pula, mereka bertiga selalu melanggar hukum. Apakah itu di 4 benua besar, di benua Xuanzhen, atau bahkan di benua surga, kombinasi Suke, dan Suke selalu sama. Mo Junchen memandang Suke, tersenyum, dan melanjutkan memalu danau. Faktanya, alasan mengapa Suke memutuskan untuk tetap berpegang pada keputusannya begitu cepat bukanlah karena dia telah menemukan kartu truf. Itu karena dia telah mengingat situasi di sepanjang jalan. Meskipun perjalanannya mulus dibandingkan dengan banyak orang, bukan berarti dia tidak menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Pada akhirnya, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan hidup setiap saat. Mengapa semakin kuat aku, semakin takut aku? Ini tidak seharusnya terjadi. Oleh karena itu, Suke merasa niat awalnya tidak dapat diubah. Di masa depan, saat dia pergi ke benua surga, dia akan bermain dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tidak perlu menyembunyikan kepalanya dan berpura-pura menjadi burung unta. Di masa lalu, peri Zixia juga merupakan keberadaan yang kuat baginya, tetapi dia selamat setelah memprovokasi dia. Di masa lalu, Xuan Yuan Wanrong adalah eksistensi yang lebih mengerikan, dan bahkan Suke tidak dapat memperkirakan tingkat kultivasinya. Dia merasa bahwa jika Mo Junchen berdiri di depan Xuan Yuan Wanrong sekarang, Xuan Yuan Wanrong dapat membunuh Mo Junchen bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya. Meski begitu, Suke masih memprovokasi makhluk yang begitu menakutkan, dan dia masih selamat. Oleh karena itu, di bawah kontras ini, mentalitas Suke saat ini telah menjadi itu hanya benua surga belaka, tidak seburuk Xuan Yuan Wanrong, apa yang harus saya takuti? 1 bulan kemudian. Benua surga, wilayah surga timur, kota kabut salju. Ini adalah kota yang dibangun di lereng gunung. Itu diselimuti kabut sepanjang tahun. Kadang-kadang turun salju, dan cuacanya dingin. Para pembudidaya yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini semuanya adalah eksistensi yang luar biasa. Snowfox City adalah salah satu tempat terbaik untuk berkultivasi di Glory Sect. Setiap tahun, akan ada sekumpulan murid elit yang memenuhi syarat untuk berkultivasi di sini melalui berbagai kompetisi. Pada saat ini, sekelompok murid baru, yang dipimpin oleh beberapa diaken di Golden Celestial Stage dari Sekte Sage, tiba di Snowfox City. Ketika mereka tiba di kota kabut salju, mereka melihat ke atas dan melihat air terjun jatuh dari puncak gunung ke kota kabut salju, membentuk sungai. Sungai ini disebut Sungai Air Suci, yang mengandung kekuatan inti surgawi yang kaya. Kemudian berubah menjadi kabut surgawi, yang mengelilingi seluruh kota kabut salju. Ini adalah pertama kalinya banyak magang datang ke sini. Mereka takjub dengan pemandangan ini. Apakah ini Sungai Air Suci Sekte Sage kita? Sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa setiap magang elit yang datang ke sini untuk berkultivasi akan mencapai tahap yang lebih tinggi dalam 50 tahun. Artinya, kita sekarang berada di tahap surgawi bumi, dan kita akan mencapai tahap surgawi ketika kita pergi dari sini 50 tahun kemudian. Tanda seru petik 2. Kerja keras kita untuk mendapatkan tempat ini sepadan? Banyak magang tidak bisa membantu tetapi membicarakannya dengan penuh semangat. Seorang diaken di Golden Celestial Stage berbalik dan menatap para magang tanpa ekspresi. Kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, mulai sekarang, kamu akan melakukan kultivasi terpencil di sini. Setelah 50 tahun, kamu dapat meninggalkan gunung ini. Tapi ingat, kamu hanya bisa bergerak di Snowfox City. Jangan berpikir untuk naik ke gunung. Ada danau suci di hulu Sungai Air Suci, dan hanya pemimpin sekte yang memenuhi syarat untuk menikmatinya." "Ya, kami mengerti," para magang menjawab pada saat yang sama.
Nyatanya, tak satu pun dari mereka yang berani naik gunung meski tanpa peringatan Diaken. Dahulu kala, beberapa murid tak kenal takut telah menyelinap ke atas gunung untuk menikmati danau, yang memiliki kekuatan inti surgawi yang kaya. Namun, gunung itu penuh dengan mantra pembatas yang mengerikan. Setiap orang yang menginjakkan kaki di gunung dipotong-potong dan dimakan oleh elang salju bersayap emas. Sejak itu, tidak ada yang berani menyelinap ke atas gunung. Oke, kamu bisa melakukan kultivasi terpencil di sekitar sungai air suci. Kamu bisa minum 3 suap air suci setiap hari. Ingat, hanya 3 suap. Kalau tidak, minum terlalu banyak akan merugikanmu. Diakon di Golden Celestial Stage berkata tanpa ekspresi saat dia menatap para magang. Para magang menganggukkan kepala. Kemudian Diaken itu melanjutkan, mengenai bagaimana cara mendapatkan air suci, saya akan mengajarimu ini sekali hari ini. Kamu, keluarlah. Kata Diaken itu sambil menunjuk seorang magang di Earth Celestial Stage. Magang itu segera berjalan ke Diaken. Kemudian, di bawah bimbingan Diaken, dia menggunakan kekuatan inti surgawinya untuk membentuk cangkir teh kecil. Kemudian, dia menuangkan air suci ke sungai air suci. Air suci mengalir turun dari puncak gunung. Itu akan diencerkan oleh banyak mantra pembatas. Kemudian, kekuatan inti surgawi akan dilepaskan dari air terjun untuk menyediakan air suci untuk kultivasi harianmu. Sedangkan untuk air suci, itu juga akan ditingkatkan dengan mantra pembatas. Anda hanya bisa mendapatkannya dengan cara ini. Jadi, Anda harus menguasai metode yang saya ajarkan tadi. Oke, datang ke sini dan dapatkan air suci. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Diaken di Golden Celestial Stage melambaikan tangannya untuk meminta semua magang mengambil seteguk air suci pertama mereka. Pada saat yang sama, di puncak gunung yang penuh es dan salju, kehampaan terdistorsi. Itu seperti selembar kertas putih yang dirobek oleh seseorang. Kemudian, beberapa sosok keluar dari sana. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang tampan, berbudaya, dan anggun. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan takjub, ini adalah benua surga? Bagaimana kekuatan inti surgawi bisa begitu kaya? Tunggu, tempat ini tampaknya adalah tanah harta karun. Biasanya, kekuatan inti surgawi benua surga tidak bisa begitu kaya. Seekor anjing berkata dengan heran. Pada saat yang sama, ia juga melihat sekeliling. Ternyata, sosok tersebut adalah Suke dan teman-temannya. Mereka telah berhasil memecahkan danau cermin dan tiba di benua surga. Kemudian, mereka mendarat di sini. Wali Mo, tempat apa ini? Suke memandang Mo Junchen karena hanya Mo Junchen yang tahu tentang Mirror Lake. Namun, Mo Junchen juga menggelengkan kepalanya dengan bingung, aku juga tidak tahu. Di masa lalu, aku tiba di benua surga melalui danau cermin. Seseorang menyebutkan bahwa tempat di mana danau cermin itu mendarat tidak diperbaiki. Bisa jadi merobek kekosongan dimanapun di benua surga. Jadi, saya benar-benar tidak tahu di mana tempat ini. Tapi kekuatan inti surgawi di sini sangat kaya. Saya hanya bisa mengatakan, kami benar-benar beruntung. Betul sekali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat kekuatan inti surgawi yang begitu kaya. Mo Junchen sangat bersemangat. Awalnya, dia merasa tidak akan pernah bisa menembus tahap kultivasinya. Bahkan jika dia melakukan kultivasi terpencil di tempat dengan kekuatan inti surgawi terkaya di benua bumi, akan sulit baginya untuk membuat kemajuan dalam 5.000 atau 6.000 tahun. Sekarang, dia merasa jika dia bisa melakukan kultivasi terpencil di sini selama 1.000 tahun, dia pasti akan menembus tahap surgawi emas dan menjadi surgawi Taiyi. Yah, kenapa kita tidak menggunakan tempat ini sebagai cabang dari fraksi surga yang meledak? Kata Suke sambil tersenyum. Mo Junchen berkata dengan senyum masam, pemimpin fraksi, tempat ini dikelilingi oleh mantra pembatas. Aku khawatir tempat ini sudah ditempati. Terus kenapa? Fraksi surga yang meledak ingin, tidak, fraksi surga yang meledak adalah faksi yang benar. Itu normal bagi kita untuk meminta tempat ini untuk menjaga perdamaian dunia. Budfest segera menjawab. Ya, kami punya bukti. Duan Jiude mengangguk berulang kali. Mulut Mo Junchen berkedut dan dia akan mengatakan sesuatu. Suara mendesing. Saat ini, Budfest tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan bergegas ke tepi air terjun. Sisanya terkejut, apakah dia menemukan sesuatu?
Setelah saling memandang, Suke dan yang lainnya segera mengikutinya. F***CK, apa yang kamu lihat? Kamu melihatku kencing? Apakah ada hukum atau perintah? Buttface menoleh dan berteriak. Suke dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Bodoh ini sangat bodoh. Dia harus buang air kecil di atas air terjun. Dia tidak memiliki karakter moral yang baik untuk menjaga lingkungan, beradab, dan mengembangkan kebiasaan baru. Gimana rasanya pipis di atas air terjun? Sepertinya layak untuk dialami. Mata Suke berbinar. Dia menarik celananya dan berjalan maju dengan penuh semangat. Bocah kecil, kemana kamu pergi? Duan Jiude segera bertanya. Pipis, Suke menjawab tanpa menoleh. F***CK, aku juga ingin buang air kecil. Duan Jiude juga menarik celananya dan mengikuti Suke. Pada saat yang sama, dia menoleh dan berkata kepada Mo Junchen, Wali Mo, ayo pergi bersama. Tidak, aku tidak membutuhkannya sekarang. Mo Junchen melambaikan tangannya dan berkata dengan malu. Melihat punggung 3 orang dan seekor anjing yang mengencingi puncak air terjun, Mo Junchen pusing. Dia semakin yakin bahwa dia telah dibodohi. Perilaku aneh 2 orang dan seekor anjing sama sekali tidak tampak seperti orang yang baik. Apa? Ini, air suci? Mengapa rasanya sangat aneh? Agak berlebihan. Banyak murid dari Sekte Sage berdiri di samping sungai air suci kota kabut salju. Mereka membentuk cangkir dengan kekuatan inti surgawi mereka dan meminum air suci. Kemudian mereka mengerutkan kening. Ternyata air sucinya tidak selezat yang mereka bayangkan. Tunggu, ini terlihat seperti urin? Mata seorang murid tiba-tiba melebar saat dia berseru kaget. Orang-orang lain di daerah ini memandang magang dengan ekspresi aneh. Para diaken di Golden Celestial Stage juga kesal. Magang itu menyadari apa yang dia katakan barusan tidak pantas. Dia menggambarkan air suci sebagai urin di depan diaken, yang benar-benar bunuh diri. Bang! Seketika, magang itu berlutut dan berkata dengan panik, maafkan saya, diaken. Bodoh! Salah satu diaken di Golden Celestial Stage mendengus dingin, tetapi dia tidak berdebat dengan magang itu. Dia melirik ke sungai air suci dan berkata dengan acuh tak acuh, air suci ini berasal dari puncak kabut salju. Setelah curah hujan yang tak terhitung jumlahnya, itu seperti anggur tua. Anda harus mencicipinya dengan hati-hati. Cara Anda meminumnya seperti sapi mengunyah peoni. Diakon, kamu benar, aku tidak tahu cara minum anggur, jadi aku salah bicara. Murid itu menjawab dengan senyum masam di dalam hatinya. Secangkir air suci itu benar-benar mirip kencing, tapi rasanya seperti anggur tua. Oke, kamu bisa melanjutkan kultivasimu di sini. Sudah waktunya bagi kami untuk turun gunung. Setelah itu, kami akan membuka mantra pembatas dan kembali untuk membawamu pergi 50 tahun kemudian. Setelah mengatakan itu, para diaken di Golden Celestial Stage langsung pergi. Para magang melihat para diaken dengan kagum. Kemudian mereka duduk dengan menyilangkan kaki di samping sungai air suci dan mulai berkultivasi. 50 tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk berkultivasi di samping sungai air suci. Mereka tidak mampu menyia-nyiakan 1 detik pun. Pada saat ini, salju turun di puncak gunung tempat Snow Fox City berada. Kelompok yang terdiri dari 3 orang dan 1 anjing sekarang berdiri di luar istana es. Istana tidak muncul di awal. Ketika mereka berjalan di sepanjang air terjun, mereka menemukan istana es muncul secara tiba-tiba. Ini adalah jenis formasi yang memiliki fungsi penyembunyian, tapi tidak terlalu mendalam. Selama seseorang mengikuti sungai, mereka akan dapat memasuki formasi dan tiba di luar istana. Sepertinya kekuatan inti surgawi di istana ini adalah sumber utamanya. Buttface memandangi istana megah di depannya dan berkata sambil tersenyum. Semua orang bisa melihat bahwa esensi abadi di tempat ini begitu kaya karena menguap dari air terjun. Jika itu adalah air terjun biasa, bagaimana mungkin itu memancarkan kekuatan elemen surgawi yang begitu agung? Jelas, ada yang salah dengan airnya, dan sumber airnya ada di dalam istana ini. Jelas, ada sesuatu yang baik di dalamnya. Bukankah tidak pantas bagi kita untuk datang tanpa diundang? Lagi pula, tempat ini milik seseorang. Pada saat ini, Mo Junchen sedikit ragu.
Mo Junchen bukanlah orang yang kuno dan pedantik. Dia tidak cukup bodoh untuk peduli tentang hal-hal seperti etiket dan keadilan. Apa yang dia benar-benar takut adalah bahwa mereka telah tiba di benua surga. Istana yang megah seperti itu pasti dibangun oleh makhluk yang maha kuasa. Paling tidak, kekuatan makhluk maha kuasa itu jauh di atas miliknya. Jika mereka menerobos masuk seperti ini, mereka mungkin akan diburu di masa depan, belum lagi apakah akan ada makhluk maha kuasa di dalamnya. Wali Mo, kamu salah mengatakan itu. Fraksi surga yang meledak adalah faksi yang benar. Untuk menjaga perdamaian dunia, wajar bagi kita untuk meminta tempat ini. Kurasa pemilik istana akan mengerti. Butfest berbohong dengan wajah lurus. Mo Junchen bahkan tidak repot-repot menjawabnya. Dia memandang Suke untuk melihat sikapnya. Suke sedikit terkejut. Berdiri di luar istana ini, dia memiliki rasa keakraban yang kuat. Dia telah melihat istana ini sebelumnya. Di bawah lembah pemakaman surgawi di 4 benua besar, seorang wanita terbaring di peti mati es. Istana tempat peti mati es itu berada hampir identik dengan istana ini. Meskipun beberapa detail berbeda, mirip atau tidaknya sebuah bangunan bergantung pada tampilan umumnya. Selain penampilannya yang mirip, ada juga aura samar namun familiar di istana ini, yang berasal dari Xuan Yuan Wanrong. Rupanya, Xuan Yuan Wanrong sudah lama tinggal di sini. Tapi dia juga telah pergi selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, setelah sekian lama, masih ada sedikit auranya. Bocah cilik, katakan sesuatu. Kenapa kamu linglung? Butfest berteriak saat ini. Duan Jiude menyipitkan matanya dan menatap Suke sambil tersenyum. Meskipun istana ini luar biasa, itu tidak membuatmu takut. Tepat, hari ini, apapun yang terjadi, aku akan masuk dan mencoba. Kata Butfest dengan tegas. Harta karun itu tepat di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak menerimanya? Hai, Suke menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum. Lalu dia berkata sambil bercanda, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di lembah pemakaman surgawi? Lembah pemakaman surgawi? Apa? Ada apa? Butfest dan Duan Jiude tertegun. Mereka masih ketakutan ketika mengingat wanita mengerikan yang pernah mereka hadapi di masa lalu. Meskipun mereka tidak bertanya kepada Suke bagaimana dia melarikan diri, mereka tidak berani meremehkan kekuatan wanita itu. Mereka bisa membedakan pembangkit tenaga listrik dari yang lemah. Wanita itu sangat kuat. Namun, itu di lembah pemakaman surgawi. Mengapa mereka menyebutkannya sekarang? Butfest dan Duan Jiude memandang Suke dengan bingung. Suke menunjuk ke istana dan berkata sambil tersenyum, ketika saya berada di bawah lembah pemakaman surgawi, saya melihat sebuah istana yang mirip dengan yang ini. Wanita itu sedang tidur di dalamnya. Sekarang, berdiri di luar istana, saya bisa merasakan perasaan wanita itu, aura. Rupanya, ini juga wilayahnya. Setelah mengatakan itu, Suke semakin tersenyum. Jika tempat ini milik Xuan Yuan Wanrong, dia pasti berani masuk. Bagaimanapun, menurut aturan kitab surgawi Taiyi, Xuan Yuan Wanrong telah menuliskan nama mereka di dalamnya dan memberinya setengah dari kitab surgawi. Hubungan mereka adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh surga. Mereka bisa dianggap sebagai sahabat kultivasi. Jadi, masuk akal bagi mereka untuk mengambil barang-barang dari rekan kultivasi mereka. Apa? Sialan, tempat ini adalah kampung halaman wanita itu? Butfest dan Duan Jiude mengubah ekspresi mereka. Rupanya, mereka trauma dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Xuan Yuan Wanrong di masa lalu. Terutama setelah mereka datang ke benua surga, mereka semakin ketakutan. Mereka telah melihat banyak pembangkit tenaga listrik di benua surga selama beberapa tahun, tetapi mereka belum pernah bertemu orang yang lebih kuat dari wanita itu. Ya, sangat mungkin. Bagaimana menurutmu? Suke berkata dengan penuh semangat. Pikirkan, tidak ada hal seperti itu. Saya tidak akan pernah memiliki pemikiran seperti itu dalam hidup saya. Saya pikir apa yang dikatakan Guardian Mo benar. Tempat ini milik seorang pemilik. Kita tidak bisa masuk tanpa izin. Butfest segera mengubah sikapnya dan berkata dia tidak mau masuk. Itu benar. Duan Jiude juga mengangguk setuju. Tidak peduli seberapa melanggar hukum mereka, mereka tahu mereka tidak mampu menyinggung beberapa orang. Mo Junchen bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Suke, Butfest, dan Duan Jiude.
Dia tidak tahu apa-apa tentang Celestial Burial Valley dan wanita. Tapi dia bisa melihat dari perubahan sikap Budfest dan Duan Jiude bahwa mereka takut pada penguasa tempat ini. Sekarang, Mo Junchen bahkan lebih penasaran. Ketika Budfest dan Duan Jiude bertemu dengannya untuk pertama kalinya, mereka menghina dan tidak menganggapnya serius, pembangkit tenaga listrik di puncak Golden Celestial Stage. Tapi sekarang, mereka begitu kasar kepada penguasa tempat ini. Jadi, siapa penguasa istana ini? Yo, kalian berdua sangat penakut. Jangan khawatir, wanita itu tidak akan keluar setidaknya selama beberapa ratus tahun. Jadi, kita bisa memasuki tempat ini tanpa khawatir, kata Suke sambil tersenyum. Namun, ketika dia hendak melangkah maju, seutas ingatan melintas di benaknya. Dia berhenti tiba-tiba dan berbalik untuk melihat Budfest dan Duan Jiude. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Tunggu, apakah kamu masih ingat ketika wanita itu berkata dia ingin menerimaku sebagai muridnya? Dari sekte mana dia berasal?"